Shalom. Saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, betapa baiknya Tuhan atas kasih setianya yang menyertai hidup kita. Demikianlah kita harus menabur kasih dan menuai kasih. Kasih baru menjadi kasih kalau ia diwujudkan dalam perilaku mengasihi. Itu sebabnya kebahagiaan hidup jangan dicari kemana-mana, sebab ia tidak di mana-mana, melainkan ada dan diam di hati kita. Alangkah indahnya persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita telah menerima buah dari kasih abadi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari saudaraku, kita angkat pujian meninggikan nama Yesus. Nama Yesus adalah yang termanis dan terindah dalam hidup ini. Kita bernyanyi Yesus yang termanis. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu alasan pun bagi orang percaya untuk tidak bersorak bagi Tuhan, memuji dan memuliakan Allah. Kebangkitannya memberi kemenangan bagi semua orang percaya dari kuasa kegelapan. Kemenangan yang dari Kristus itu menjadi jaminan bagi kita. Bahkan penderitaan dan maut pun tidak dapat menghambat kita untuk meninggikan nama Yesus. Minggu Jubilate hari ini, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Topik minggu ini adalah Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Patutlah kita bersorak-sorai dan bermazmur bagi Tuhan, karena Allah telah menyelamatkan kita. Mari kita bernyanyi betapa banyak berkat di ayat ketiga bersama-sama kita berdiri. Istimewa
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan-Mu, kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 186 ayat 1. Dengarlah hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum Taurat-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 699 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2 bersama-sama kita berdiri. Tuhan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 211 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita membacanya secara responsoria. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba.
untuk Dia. Penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 502 ayat 1 dan 3. Ketika bernyanyi di ayat 3, kita bersama-sama berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Kita dengarkan persembahan lagu pujian dari Kor Remaja Naposo Bulung. Kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Minggu 30 April 2023. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama sekali beribadah di Gereja HKBP Jalan Uskup Agung Sugio Pranoto ini, sudi kiranya sejenak berdiri di tempat untuk memperkenalkan diri. Perkenalan singkat, nama, marga, dan gereja asal. Poin ketiga, berita duka cita. Pada hari Rabu 26 April
telah meninggal dunia Bapak Sintua Daspor Sitompul, Opung Dorcas Doli, tutup usia 84 tahun. Alamat duka, Desa Sitompul, Tarutung. Almarhum adalah mertua, orang tua dari Bapak CST Handi Siahaan Dinar F. Boru Sitompul, Sektor 4. Kita doakan keluarga yang berduka kiranya dihiburkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin kelima, calon sintua. Sesuai dengan aturan peraturan HKBP tentang syarat menjadi sintua, telah dilaksanakan pemilihan calon sintua dari warga jemaat di sektor 6 yang dipimpin sintua sektor. Mulai hari ini, Minggu, tanggal 30 April, Inang Nyonya GH Opusunggu Yeboru Simamora telah terpilih sebagai calon sintua. Diminta agar Inang bersama keluarga berdiri di tempat untuk dikenal oleh jemaat. Kami persilakan. Tatada makedenang amang sude. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan memampukan Inang untuk melayani Tuhan dan jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal katehisasi, latihan learning, sermon, dan partangyangan. Di hari Sabtu 6 Mei, pukul 19 WIB, partangyangan sektor 4. Tuan rumah Nyonya Siahaan AKBP Juliana Boru Situmorang, Komplek Tenera Indah Blok A7, Gedung Johor. Poin 7, undangan rapat Parhalado Partohonan. Pada hari ini, Minggu tanggal 30 April, mulai pukul 17 WIB, bertempat di gereja Parhalado Partohonan HKBP Jalan Uskup Agung Sugio Pranoto akan mengadakan rapat. Dihimbau kepada semua Parhalado Partohonan untuk menghadirinya. Poin 8, undangan partangyangan persekutuan guru sekolah minggu HKBP sedistrik 10 Medan Aceh. Kita menerima surat dari distrik 10 Medan Aceh nomor 225-DXMA-4-2023 hal undangan partangyangan persekutuan guru sekolah minggu HKBP sedistrik 10 Medan Aceh yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 30 April 2023 pukul 15 WIB sampai dengan selesai. Tempat HKBP Resort Medan 3 Sei Putih. Alamat Jalan Sei Putih nomor 17 Sei Putih Tengah, Kota Medan. Kegiatan partangyangan persekutuan guru sekolah minggu distrik 10 Medan Aceh. Dihimbau kepada guru sekolah minggu agar menghadiri partangyangan ini. Mari kita doakan kegiatan partangyangan ini berjalan dengan baik. Poin ke-9, Hari Doa Sedunia HKBP Resort Medan Kota. Sesuai dengan program kerja Perempuan Resort Medan Kota, akan dilaksanakan kegiatan Hari Doa Sedunia pada hari Jumat 5 Mei 2023 pukul 15.30 WIB sampai dengan selesai.
Tempat HKBP Jalan Uskup Agung, Resort Medan Kota. Pengkhotbah Pendeta Feibert Siregar STH MM. Tema, Aku telah mendengar tentang imanmu. Peserta, perempuan Seresot dan Parhalado. Dihimbau kepada seluruh perempuan Seresot dan Parhalado agar menghadiri pertanyaan ini dan punguan KOR Seresot Medan Kota dapat menyumbangkan KOR pada pertanyaan HDS tersebut. Mari kita doakan hari doa sedunia ini dapat terlaksana dengan baik. Poin 10, Children Choir hendak mengikuti festival. Children Choir HKBP Jalan Uskup Agung hendak mengikuti Ken Stephen International Choral Festival yang akan dilaksanakan di Medan tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023. Mari kita doakan Children Choir yang ikut berpartisipasi di festival ini dapat bernyanyi dengan baik untuk kemuliaan Tuhan Yesus Sang Raja Gereja. Poin 12, proposal revitalisasi gedung gereja HKBP Eklesia tahun 2023. Gereja kita menerima surat nomor 05-R37-H-5-SK-2023 tanggal 31 Maret tentang permohonan bantuan dana revitalisasi gedung gereja HKBP Eklesia Resort Medan Kota. Pada hari Minggu tanggal 14 Mei, seorang perwakilan panitia dari HKBP Eklesia mandok hata di HKBP UAS, Pendeta Evi Siregar Marjamita di ibadah siang. Parhalado menyetujui bantuan 2 juta dari kas Huria, persembahan ke depan setelah khotbah, dan donatur dari HKBP UAS. Poin 15, sumbangan dari jemaat. Pada hari ini, Minggu tanggal 30 April, kita menerima sumbangan bunga altar dari keluarga Sintua Dokteranda BM Boruna Baban Sektor 3 sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena Ibu Sintua Dokteranda BM Boruna Baban dan cucu yang bernama Hans Hutasoit berulang tahun kelahiran di bulan April dan diberi kesehatan. Terima kasih atas sumbangannya. Tuhan memberkati. Warta keuangan boleh kita baca di lembar yang ada pada kita. Demikian warta jemaat dalam minggu ini. Terima kasih. Persembahan anak-anak sekolah minggu. Horas. Opung, Amang, Inang, kakak dan abang, selamat hari Minggu Jubilate, di mana kita diajak untuk bersorak-sorai bagi Allah. Ya, kemarin kita sudah merayakan Paskah. Tetaplah kita bersorak-sorai dengan sukacita, karena Allah setia di dalam pemeliharaannya dalam hidup kita. Kita masih diberi kesehatan untuk bisa beribadah sampai hari ini. Iya, ingat di awal tahun 2020, seluruh dunia dilanda COVID-19. Banyak orang yang panik dan bingung. Ternyata Tuhan mampu mengatasi semua. Kita sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasa dan beribadah di gereja ini seperti biasa. Oleh sebab itu,
Amang, Inang, Abang dan Kakak semua, marilah kita terus menyembah dan memuji Dia. Kita dengarkan liturgi penyertaan Tuhan, tari dan kidung pujian dari kami, anak sekolah minggu HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 5-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 121 ayat 1-2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 1 Korintus 16 ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu.
kami mengundang seluruh anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan memandangkan pujian kita, Ya Aba, Ya Bapa.
berdiri di tempatnya masing-masing. Demikianlah rangkaian persembahan anak-anak sekolah minggu di Minggu Jubilate ini, amang inang sekalian. Patutlah kita bersorak-sorai di dalam kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ia yang rela mati di kayu salib, memberikan pengharapan di dalam segenap hidup kita, di dalam doa dan firman-Nya, sehingga kita mampu berseru, "Ya Aba, ya Bapa, terpujilah Tuhan." Kami memohon kesediaan amang pendeta untuk mendoakan anak-anak, memimpin doa kepada kita sekalian dan seluruh orang tua yang masih di luar maupun belum membawa anak-anak ke depan. Kami persilahkan agar kita bersama-sama berdoa untuk seluruh guru sekolah minggu. Kami juga mengundang untuk kita berdiri di depan altar. bersatu di dalam Ialah Bapa kami yang di surga, terpuji Engkau ya Tuhan atas kemurahan dan kebaikan yang senantiasa kami rasakan hari lepas hari, demikian juga hingga pada hari ini. Tuhan penuh dengan kasih setia-Mu, bahwasanya kasih setia-Mu tidak berkesudahan bagi setiap orang percaya, terlebih kepada anak-anak yang Kau kasihi. Ialah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan dengan program gereja-Mu di gereja ini. Di setiap minggu kelima, para anak-anak Tuhan menampilkan persembahan yang kudus ke hadapan-Mu melalui tarian, nyanyian, dan juga liturgi akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa yang terkasih, kami bersungkur di bawah kaki salib-Mu, bermohon atas berkat Tuhan. Ya Tuhan, kiranya seperti Yesus yang berfirman, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Barang siapa yang tidak seperti anak-anak, maka dia tidak akan masuk ke kerajaan Allah. Untuk itu Bapa yang terkasih, Engkau sangat mengasihi, Engkau mencintai akan anak-anak-Mu. Kami serahkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu di tengah-tengah gereja-Mu, yang balita, Tuhanlah kiranya yang memimpin dalam pertumbuhan perkembangan dari jasmani dan rohaninya, yang kelas 0, kelas 1, kelas 2. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, roh kepintaran, agar menjadi anak yang takut dan pintar. Demikian juga Tuhan selanjutnya, orang 2, orang 3. Kiranya Tuhan juga berkenan atas kehidupan anak-anak-Mu. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, urapilah kiranya anak-anak-Mu ini yang berdiri di altar-Mu yang maha kudus, sematkan akan kasih setia-Mu. Engkaulah Tuhan memberkatinya dengan tangan-Mu yang kudus. Berkati jiwanya, berkati tubuhnya, berkati cita-citanya, agar kelak Tuhan, anak-anak Tuhan yang berdiri di altar-Mu memperoleh mahkota masa depan yang penuh dengan sukacita. Agar anak-anak-Mu yang berdiri saat ini mereka mampu untuk menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Hidup mereka selalu berjubilate, bersorak-sorailah hanya bagi nama Tuhan. Diberkatilah Engkau, anak-anak-Mu yang berdiri pada saat ini di dalam kasih Kristus. Kami berdoa. Amin.
Mari kita kumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita bernyanyi. Sedia hari
damai sejahtera yang dari Allah, yang melampaui segala akal budi dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu dan anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan bagi kita di Minggu Jubilate, yaitu terangkat dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-100, dimulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Untuk itu marilah kita dengan seksama untuk mengikuti pembacaan dari nats ini. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sempurnalah dan lengkaplah sukacita umat orang yang percaya ketika kita mengaminkan dan menyambut akan kebangkitan Kristus yang menjadi pengharapan yang baru dalam hidup kita. Ketika kita memasuki Minggu Kuasi Monegeneti, kita diingatkan dengan semboyan sebagaimana bayi yang baru lahir yang merindukan akan susu yang murni. Ketika kita dilahirkan kembali dalam rohani kita melalui Kristus yang telah bangkit itu, maka kita menjadi bayi yang baru lahir yang senantiasa merindukan akan susu yang murni, firman yang murni, kehidupan bersama Yesus. Demikian jugalah kita berangkat di minggu kedua setelah kemenangan. Kita memasuki Minggu Misericordias Domini dengan panggilan tema karena bumi penuh dengan kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Jikalau dalam hidup kita amanginang berkuasi monegeneti, bersericordias Domini, maka hidup kita dengan kasih setia Tuhan, dan kita mengaminkan dan percaya bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan melalui perjalanan, kesaksian, dan juga kehidupan yang kita rasakan hingga pada saat ini. Kiranya kita diizinkan Allah untuk meranjak di minggu ketiga setelah kebangkitan Yesus. Maka berserulah melalui seruan dari anak-anak sekolah minggu mengatakan, Jubilate, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Inilah minggu kita, Minggu Jubilate. Kita diajak serta dengan panggilan harus bersorak-sorai bagi Allah, wajib untuk bersorak-sorai bagi Allah, dan kita terundang untuk bersorak-sorai bagi Allah, dan kita terpanggil untuk senantiasa bersorak-sorai bagi Allah karena hidupmu, dunia ini, bumi kita dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Maka pemazmur bersaksi dan kita juga menyaksikan dalam kehidupan kita. Inilah bukti yang nyata dalam hidup kita. Tuhan baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Tadi saya liturgi yang ketiga anak sekolah minggu menyebutkan
masa pandemi COVID yang suram dan yang pahit. Minggu lalu saya memimpin pertanyaan sektor 8. Saya tanya ke seorang dokter jemaat kita, "Ibu dokter, kalau ada keluargaku, jemaatku, sahabatku membutuhkan oksigen 1 hari, berapa biayanya Ibu?" Lebih kurang amang 2 juta ke 2,5 juta tabung yang besar 1 hari. Berarti kalau 30 hari membutuhkan 75 juta untuk menambah hidup hari-harinya di bumi ini. Kalau dia 6 bulan, kalau dia 1 tahun, mari Bapak Ibu kita untuk menghitung itu. Jika kita berumur kayak saya 48 tahun, kali sekian puluh juta 1 tahun, berarti saya sudah membayar dan berutang kepada Tuhan. Hanya oksigen napas hidupku kepada Tuhan. Dan demikian juga kepada anak-anak sekolah minggu dan kepada orang tua, lansia dan lain sebagainya yang tidak terhingga pada saat ini. Hitunglah, Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajari aku Tuhan menghitung hari-hari hidupku." Untuk itu mari kita untuk belajar untuk menghitung hari hidup kita dan menyaksikan itu. Tuhan sungguh baik. Tuhan penuh dengan kasih setianya dalam kehidupan kita. Dan bahkan dikatakan sampai selama-lamanya kasih setianya. Untuk itu Bapak Ibu dan sekolah minggu, tidak ada alasan bagi kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita tidak memuji Tuhan. Tidak alasan bagi kita untuk bermazmur bagi Tuhan. Karena kita telah merasakan kasih setia Tuhan yang setia dalam hidup kita. Berjubilate Bapak Ibu, bersorak-sorai. Jangan dipisah ya Bapak Ibu. Ya sekolah minggu, kalau jubilate dipisah, jubi artinya juru bicara, late artinya iri, dengki dan benci. Itu kalau bahasa Batak. Itu teh. Jubilate kalau dipisah, ya anak-anak sekolah minggu kan gak tahu bahasa Batak ya. Jubi artinya juru bicara, late iri, dengki dan iri, dengki dan benci. Kalau dipisah itu, maka orang yang iri hati, yang dengki dan benci, dia tidak akan sanggup untuk berjubilate. Itulah makanya firman ini mengatakan kosakata jubilate harus menjadi satu agar hidup orang percaya dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita diingatkan tentang jubilate, maka kita teringat dengan firman Tuhan di Perjanjian Lama, yaitu di Imamat pasal 25. Disitulah peristiwa jubilate akan pembebasan, tahun Jobel bagi bangsa Israel yang terjadi pada saat itu. Oleh karenanya ketika gereja mengingat jubilate, maka gereja memahami itu untuk berjubilium. Dan demikian juga kepada orang Kristen, baik pribadi seseorang, ketika dia mengingat kasih setia Tuhan berjubilate, maka orang Kristen itu dinamakan jubilaris. Karenanya kalau ada jemaat ulang tahun umur 50, dinamakan ulang tahunnya ulang tahun emas. Beranjak lagi kali 25, ulang tahun jemaat itu yang sudah ulang tahun emas sampai umurnya 75, ulang tahunnya namanya ulang tahun perak. Lamuri bana. Dungi yang umur 50 ulang tahun emas, yang 75 ulang tahun perak, sampai dia ke umur 100 tahun. Jangan-jangan namanya jadi ulang tahun perunggu. Karena semakin turun ulang tahun emas, ulang tahun perak. Tapi yang mau saya katakan di sini, ketika kita berjubilate Bapak Ibu, kita mengingat sejarah Israel yang mengatakan di Perjanjian Lama Imamat 25 tadi, 7 kali tahun Sabat. 1 kali tahun Sabat adalah 7 tahun. Untuk itu 7 kali 7 tahun 49 tahun. Dan tahun berikutnya di tahun ke-50 ada dikatakan tahun pembebasan rahmat Tuhan. Tahun pembebasan yang dari Allah, namanya tahun Jobel. Oleh karena itulah ketika umat Israel pada saat itu merasakan tahun Jobel, 7 kali 7 tahun Sabat dan tahun berikutnya, maka setiap orang yang berhutang, Allah berfirman hutangnya dibebaskan
dan dilunaskan. Yang kedua, ketika 7 kali 7 tambah tahun berikutnya, maka tanah yang digarap itu, tanah yang dipekerjakan itu selama 7 kali 7 tahun Sabat dan tahun berikutnya, Allah berfirman di tahun ke-50, jangan digarap, jangan dipekerjakan, biarkan tanah itu merdeka, beristirahat di tahun yang ke-50. Dan yang ketiga, tahun Yobel Jubilium, agar setiap orang Ibrani yang dijajah, dijadikan budak di tahun 7 kali tahun 7 Sabat, maka Allah berfirman semuanya itu harus dibebaskan dan diselamatkan. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah pemaknaan kita tentang jubilate. Ketika kita dibebaskan dalam hidup kita, ketika kita diberikan istirahat, yang diberikan kekuasaan dan kekuatan yang daripada Tuhan, dan juga kita merasakan akan kasih setia Tuhan yang dirasakan oleh pemazmur di pasal yang ke-100 ini, maka dia menyaksikan dengan suara kredonya, nyanyian pujian kepada Allah, mazmur untuk korban syukur kepada Tuhan dalam kehidupan yang dirasakan oleh pemazmur. Makanya dia mempersembahkan korban syukur hanya ke bait Allah dengan penuh cinta, kasih, kerinduan, pengharapan akan pembebasan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Inilah suara dari pemazmur, bagaimana pemazmur merasakan hidupnya hanya tergantung kepada Tuhan. Pemazmur hidupnya hanya selalu mengandalkan kuasa Allah dalam setiap perjalanan pergumulan kehidupannya, agar dia dimampukan dengan penyembahannya, dengan ibadahnya, dengan ketaatannya, dan yang lebih lagi dengan kedekatannya kepada Tuhan. Pemazmur hanya mengandalkan suara untuk bersorak-sorai kepada Tuhan, maka pembebasan, keselamatan dalam ekspresi imannya dia suarakan sepenuhnya hanya kepada Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan anak-anak sekolah minggu, kita dipanggil di minggu jubilate ini, bagaimana kita ingin bersorak-sorai bagi Allah. Hai seluruh bumi, mengapa kita diajak serta, mengapa kita dipanggil untuk bersorak-sorai, bergembira untuk memuji Tuhan? Karena firman ini mengajak kita dalam kehidupan kita yang pertama, karena dialah Allah satu-satunya. Tidak ada Allah lain selain Dia. Anak-anak sekolah minggu, tolong sebutkan hukum Taurat yang pertama, 1, 2 ya. Wah, kurang serentak dia. 1, 2 ya. Aduh, kurang serentak, ujungnya besar suaranya. Iya, harus awalnya yang besar suaranya anak-anak ya. 1, 2 ya. Itu dia. Tepuk tangan anak-anak sekolah minggu. Kalau sudah begini hidupnya, luar biasa ya Bapak Ibu. Mereka menghafal, mengingat, dan bahkan menghayatinya serta mengimaninya. Amin. Anak sekolah minggu, amin. Amin anak sekolah minggu. Amin. Tadi apa dikatakan? Tuhan menyematkanmu, diberkatilah engkau di dalam Kristus Tuhan kita. Oleh karenanya yang pertama dikatakan bagaimana kita ingin memuji Tuhan, bersorak-sorai, karena kita harus menghayati. Yang pertama, karena Dialah satu-satunya Allah kita. Tidak ada, seperti yang dikatakan anak sekolah minggu hukum Taurat yang pertama, tidak ada Allah lain selain aku. Untuk itu Bapak Ibu, jikalau sering terjadi dalam hidup kita mengandalkan kekuatan yang lain, baik dalam kehidupan yang lainnya juga, maka saat ini ketika kita mampu berjubilate, bersorak-sorak bagi Tuhan, kita untuk bersama dengan Dia dalam satu hati kepada Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dialah Tuhan Allah yang kita sembah dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan
Bagaimana kita untuk bersorak-sorai, pemazmur mengajak kita agar kita percaya karena dialah sang pencipta dalam kehidupan kita. Dalam ayat 3b dikatakan dialah yang menjadikan kita, dialah yang menciptakan kita. Karena melalui proses manusia yang pertama. Anak sekolah minggu siapa manusia pertama? Kurang serentak. Anak sekolah minggu manusia pertama? Siapa pendampingnya? Boru apa? Ingat aja mamanya ya. Ingat mama kita. Boru apa itu? Ya, di dalam hati kita lah itu ya. Iya, iya. Manusia pertama adalah Adam. Maka dikatakan dalam nas ini, ketika kita memahami itu, dialah menjadi pencipta, sang kreator dalam hidup kita, maka imago Dei, segambar dengan Allah, serupa dengan Allah, kita dipersatukan gambar Allah dengan gambar kita. Maka hidupmu, hidup anak sekolah minggu harus segambar dengan Allah. Amin. Amin anak sekolah minggu. Kalau segambar dengan Allah apa? Jangan melawan orang tuh. Dia kok. Kalau segambar dengan Allah, yang pertama adalah jangan melawan orang tua. Yang kedua, kalau segambar dengan Allah harus rajin sekolah minggu. Yang ketiga, apa? Iya, siapa tadi pandai? Silakan. Yang ketiga apa? Kepada ibu nyonya siani parboru haruan, kepada ibu nyonya nahasun manurung boru siahan, kepada ibu nyonya atem siotang boru siahan, kepada bapak timbul butar-butar, putri kami Angelika Utapaya, ibu diakones Tristua boru sirait, Evangelis Tobok Siregar, ibu nyonya pendeta Siregar boru nababan, ibu Rosemary Utapaya, ibu nyonya calon situa Jeb Simajuntak boru tobing, ibu nyonya pendeta Bonatua Siregar boru siahan, Bapak Kombes Punarangan APC Manjuntak, Bapak Insinyur Samsun Nababan, dan juga putri kami Kiara dan Abiel Siregar. Kiranya Tuhanlah yang selalu mengaruniakan kesembuhan totalitas bagi setiap jemaatmu dengan anugerah berkat tanganmu. Maka mereka dipulihkan dengan semangat yang baru bersama dengan Tuhan. Berkati juga Bapa atas pemulihan dari non jemaatmu Inang Nyonya Purba Boru Manalu. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah pujian dan seruan mazmur kami yang kami persembahkan hanya di dalam satu nama, kasih Kristus Tuhan kami. Maka kami patut untuk menyaksikan dan bersaksi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi